Ini dia, pemain-pemain Maruzama pun sama seperti Eagle 365. Tiba-tiba satu persatu mereka mencar semuanya, memiliki masa depannya masing-masing di tim barunya. Karena sebenarnya pemain Maruzama ini adalah mantan tim Paudi yang pada masanya ingin diambil satu-satu tapi mereka nggak mau. Maunya bareng-bareng. Sekarang satu-satu. Bener. Belum masanya mungkin. Belum masanya. Belum waktunya. Itulah yang disebut hidup. Kita nggak tahu masa depan kayak apa. Iya, kan kadang-kadang kayak lagu, waktu yang salah. Waktu yang salah, betul. Orangnya tepat tapi waktunya yang salah gitu kan. Kayak Red Face ini lagi berhasil untuk mendapatkan satu nade, tapi itu ada Nanjau di Mato, namun ternyata Ikiar lah yang tertangkap oleh seorang Fnatic, salah satu player yang lagi memulai debutnya di PMPL Spring ini. Ya, kita melihat juga pemain dari tim Alter Ego Limax yang lainnya akan coba bergerak. Itu adalah Super Una kalau kita lihat bergerak dan ada tembakan yang dilakukan oleh Pinky. Skynet Gaming memang dari tadi sudah saya katakan juga mereka berada di area dalam dari circle-nya, namun ternyata apa Red Face mendapatkan satu knock menuju ke arah pemain-pemain dari Victim 365. Balasan dari Victim 365 juga cukup sakit karena low HP Red Face, tapi masih bisa selamat. Masih bisa selamat dan ternyata ada balasan nih dari seorang Lyzek menuju ke Prie. Prie akhirnya bermain dari Victim 365 kali ini, namun ternyata satu persatu player-playernya ditumbangkan dan Lyzek berhasil untuk connect lagi nades-nya ke arah player dari Victim 365 dan ternyata kali ini dari Gremory masih bertahan di depan sana dan gua mendengar ada suara Tusun. Teringat kembali Deja Vu PMPL Season 1. Ya, suara ayam yang akhirnya kita dengarkan kembali dan saat ini yang akan kita saksikan juga fight yang melibatkan dua tim yang sempat berlaga di PMGC kemarin. Bigetron Red Alliance dan juga Genesis Dogma Gates. Liquid berdansa dia berpindah dari satu tempat menuju tempat yang lainnya. Ada di area dalam compound ini di lantai 2. Seorang Satar yang pastinya akan coba diincar oleh Liquid. Masuk ke dalam compoundnya, cari di mana komposisi pasti dari seorang Satar, namun ledakan demi ledakan yang dilemparkan oleh Satar belum berhasil untuk memberikan damage menuju ke arah pemain-pemain Bigetron Red Alliance. Oke, dan melihat kembali ada Booms yang melakukan setup nades dari bagian luar, tapi ternyata malah Satar yang terbakar oleh Molotov dari You Hype Boy. Dan kali ini dari Liquid masih standing strong dengan 4 player yang mereka miliki dan berusaha untuk mengejar kembali player-player dari Genesis Dogma. Berusaha untuk kabur tapi nampaknya sulit dan Daybot pun tertangkap. Puas di posisi ke-15. Bigetron Red Alliance kembali membara. Masih dalam momen yang sangat baik sekali. Tren positif yang dialami oleh Bigetron Red Alliance mendapatkan WWCD di showmatch tadi. Terus bermain cukup baik, bahkan late game juga tadi saat Bigetron Red Alliance bermain di match pertama Sanho. Kita melihat saat tadi Eldoge dan juga Odidio bertanya-tanya apakah performa yang sedang panas-panasnya Bigetron Red Alliance harus puas atau harus menunggu dulu di match yang kedua nggak main, match ketiga mereka main lagi langsung panas lagi, Cijel. Ya, bisa jadi ya. Mungkin ini adalah era baru tapi ternyata waduh, McLary dari kejauhan luar biasa sekali. Terpingan mininya berhasil untuk meledakkan kembali mobil dari You High Boy. Tadi sebelumnya You High Boy tertakedown oleh vehicle explosion dan kali ini tertembak dan mobilnya kembali meledak. Berapa banyak mobil yang dihabiskan oleh You High Boy? Ya, sangat banyak kalau kita lihat saat ini terus digempur oleh pemain-pemain dari Boom, namun ternyata Karkirkur dari Liquid sakit sekali menuju seorang Hexas dan langsung membuat dia terdiam di sana. Liquid ternyata masih memiliki mata elang untuk memegang sniper rifle, tapi bahaya untuk dunia games karena ada Ion memantau dari bagian bawah. Ketika dunia games keluar dari rumah dewa, ini bakal siap banget sih digempur sama Ion. Tapi masalah Ion nggak punya obstacle, Ion nggak punya vehicle juga. Apakah Ion bisa bertahan di cekungan tipis tersebut, Sanskuy? Ya, terus bergerak bahkan bisa ditabrak, namun ternyata tidak. Miliano kaget terheran-heran, satu tumbang, namun ternyata kali ini bahkan dua seri mendapatkan dua pemain sekaligus dari dunia game. Tembakan demi tembakan ditunjukkan oleh McLary dan akhirnya pulang sudah Ion di posisi 12. Gila. Itu udah susah banget sih. Karena dia nggak punya obstacle. Nggak punya mobil juga. Jadi apapun itu dia udah berupaya semaksimal mungkin untuk bertahan di cekungan. Tapi ternyata kali ini malah dunia games yang harus ditangkap oleh Bigetron Red Alliance dari kejauhan. Zuxi berusaha untuk melakukan spray down to the smoke. Karena vehicle dari dunia games masih bisa bertahan juga. Tapi masalahnya Bigetron Red Alliance juga harus bergerak. Bahkan dari EVOS kali ini sudah berada di bagian timur dan tidak berada di play zone. Audrey melihat ke area permainan dari Red Face, namun tidak ada tembakan yang dilakukan. Tapi kalau kita melihat juga dari arah yang berbeda, ternyata Audrey ketahuan posisinya low HP dia. Bisakah didapatkan satu knock dan akhirnya bisa Lyzek membuka sebuah fight dengan sangat mulus sekali, dengan sangat baik sekali. Tapi granat demi granat langsung diluncurkan menuju ke area Lyzek berada.
Yap, dan Lizard langsung tarik mundur karena dia tahu nggak nyaman, nggak aman juga kalau misalnya stay terus-menerus di tempat yang sama. Tapi melihat kembali dari NFT, pada akhirnya sudah mulai mendekat. Mereka tahu mereka membutuhkan zonanya, maka dari itu mereka akan memutuskan untuk perang dengan Bigetron Red Alliance. Lihat di depan sana sudah mulai melemparkan nades terus-menerus. Liquid nampaknya tidak bisa diselamatkan, masih tertake down di belakang. Zuxi kepala suku masih berupaya untuk di atas batu menembak ke arah bagian depan seperti Simba. Tapi nampaknya dari Zuxi lebih memilih untuk melakukan gerakan mantul, mancat tutul. Dan ternyata Zuxi yang termakan oleh splash damage dari NFT. Tapi NFT tidak sadar hal tersebut. Tapi akhirnya satu knock didapatkan oleh pemain-pemain NFT harusnya menuju ke arah Bigetron Red Alliance. Tumbang sudah Bigetron. Kalau kita lihat saat ini bukan Bigetron, maksud saya Geek Fam yang dipulangkan ke arah lobby. Bigetron masih memiliki satu pemain lain yaitu Zuxi tadi di arah yang berbeda. Betul, masih ada Zuxi, tapi melihat juga NFT ini gokil banget sih. Gimana cara NFT nge-push Bigetron Red Alliance tuh bagus banget. Karena dia tahu momentumnya ketika Bigetron Red Alliance lagi tertekan di atas sana. Tapi nampaknya dari Bonafide juga gak mau kehilangan momentum dari bagian selatan. Menembaki ke arah bagian depan. Dan lihat player-player di Miramar sudah mulai tumbang satu persatu, rontok terus-menerus nih Sanskuy. Bukan Zuxi, ternyata Luxi yang menjadi last man standing dari Bigetron Red Alliance. Sudah ketahuan posisinya, dari depan ketahuan sama NFT, dari belakang ketahuan sama Cetah dari Bonafide. Bahkan sudah mulai ada upaya untuk bisa menangkap Luxi, pemain terakhir dari Bigetron Red Alliance. Yang saat ini kita lihat adalah upaya penangkapan yang dilakukan oleh pemain-pemain dari RRQ Rio menuju Alter Ego Limax. Super Una tumbang, granat sudah dilemparkan, belum menjadi confirm elimination. Bahkan kita melihat juga akhirnya Nerpeko menyelesaikan fight ini. Alter Ego Limax harus puas di posisi ke-7. Yes, tapi dengan 8 eliminations jadi tabungan yang cukup pastinya untuk Alter Ego Limax. Dan melihat juga Bonafide masih standing strong dengan 4 player yang mereka miliki. Tapi Ramones hampir saja patah kakinya, tapi sempat untuk melakukan proning. Flippy ditinggalkan di kejauhan. Menarik sekali kalau kita lihat setup dari NFT ini. Mereka tahu mereka mendapatkan high ground. Mereka tahu gimana caranya untuk mengkontrol zona dari kejauhan. Dan bahkan kali ini dari Bonafide terus-menerus mengganggu pergerakan dari NFT. Nggak dikasih nafas, ada satu player yang turun gunung dengan mobilnya, tertangkap sudah. Lihat di depan sana ternyata Luxi yang ikutan dari kejauhan menangkap satu player dari NFT. Dan ternyata Ramones lagi upaya untuk melakukan revive. Nih bahaya banget kalau misalkan bakal langsung dipush oleh seorang Luxi. Harus berhati-hati. Cetah memberikan pressure. Cetah sangat-sangat mengganggu. Tempo yang dimiliki oleh NFT membuat NFT sulit untuk bergerak, tidak leluasa mereka untuk turun gunung. Kali ini rotasi yang terjegal, apa yang akan coba dilakukan oleh NFT? Karena tidak mudah. Di depannya ada Luxi, di depan Luxi ada Rosezi, lalu di belakangnya ada Bonafide yang terus sibuk untuk melakukan tembakan ke arah mereka. Tapi drone berupaya untuk menumbangkan Luxi terlebih dahulu, karena Luxi inilah yang sangat-sangat mengganggu rotasi dari NFT. Iya, Luxi ini kayak batu besar untuk NFT, bakal langsung dimajuin begitu saja oleh seorang drone, akan melakukan clutch dan meledak mobilnya. Mobilnya meledak, Luxi melakukan clutch, tapi kali ini 1v1 situation dan ternyata tidak berhasil karena dari kejauhan ada Bonafide yang mengganggu. Dan kali ini 5 tim tersisa Sanskuy. 5 tim tersisa. Bonafide tadi yang juga kembali menunjukkan taringnya. King Kong yang kembali mengamuk nampaknya kali ini. Kita melihat juga RRQ Ryu yang terus memberikan pressure. RRQ bersama dengan Bonafide menjadi tim yang paling lengkap. Dari jumlah pemainnya masih 4 pemain mereka. Bahkan saat ini 2 tim tersebut masuk ke dalam circle selanjutnya dan memiliki area permainan yang enak karena punya compound. Wow. Masih lengkap lagi dengan 4 player. Ya, itu dia yang terjadi. RRQ mulai melebarkan sayap naganya menuju ke area luar, mencoba untuk memainkan area yang terbuka. Nerpeko mendapatkan satu knock atau confirm elimination, maksud saya, menuju ke arah KF, membuat EVOS Rebound harus puas di posisi ke-5. Tapi ini seru banget sih melihat adanya tim RRQ masih lengkap. Bonafide pun masih lengkap, NFT masih ada 3 orang dan juga Onyx tersisa 1. Siapakah yang akan mendapatkan winner chicken dinner karena semuanya masih mungkin saja terjadi. Circle-nya ada di Rosezi. Iya, dia sendirian. Dia sendirian, dia ada di shake, nggak ngapa-ngapain, masuk circle. Ini definisi lebih baik nggak ngapa-ngapain daripada ngapa-ngapain. Ini dia, betul sekali. Rosezi hanya perlu tiduran aja, hanya perlu rebahan aja. Rebahan adalah kunci. Itu yang harus dilakukan oleh Rosezi di match kali ini. Dan
menonton saja, mencari kursi terenak untuk menyaksikan fight yang melibatkan 3 pemain. Kalau Rosesi nembak, dia ketahuan posisinya. Coba kita lihat ya, gimana caranya Rosesi bertahan seorang diri karena RRQ lagi sibuk juga dengan NFT. Di depan sana sebuah Nets Connect dari seorang Mort, tapi ternyata ada balasan juga 1 untuk 1. Asa tertangkap oleh Bonafide. Kali ini ada terpati yang join dan sebuah Nets dari Peko. Tatap mata Peko dan juga Mort meratakan NFT mendapatkan WWCD di match yang pertama. Ternyata sulit untuk mengulangi kesuksesan tersebut. Di match ketiga kali ini sudah mulai ketahuan posisi dari seorang Rosesi karena Zeta datang menuju ke arah compoundnya, akan coba dibakar dan dipulangkan ke arah lobby. Tersisa 2 tim saja. RRQ 4 player, Bonafide 4 player, 4 melawan 4, namun RRQ harus melakukan revive. Yes, ini seru banget Bonafide. Kalau misalkan dia dapetin momentumnya untuk langsung nge-push ke depan, ini bisa menjadi bahaya untuk RRQ karena Asa di depan sana juga low health, ditembakin oleh seorang Toriel, ditembakin, di take down, dan masih ada usaha revive yang sedang dilakukan di belakang sana, sedang revive dengan sangat sabar tapi tidak berhasil revive-nya. Mort mau tidak mau harus melakukan kelas di depan sana, tapi Toriel sedang berusaha untuk maju dengan UMP Gaming badinya, belum reload, habiskah pelurunya, dan Mort yang ter-take down Sanskui. Tinggal 1 yang terakhir, Voldemort, dan itu dia berakhir sudah untuk match kali ini. Bonafide mendapatkan winner chicken dinner di match yang ketiga. Miramar pertama dimiliki oleh King Kong yang mengamuk. King Kongnya mulai panas. King Kong yang sudah menjadi foto model. Betul sekali, karena ada posenya. Pose logo King Kongnya ke kanan. Tapi ini keren banget sih. Melihat pergerakan dari Bonafide yang begitu rapi dan terus-menerus menjadi third party. Dia tahu timing, dia tahu momentum kapan dia harus ngeganggu tim lain, kapan dia harus keluar dari compound, kapan dia harus bergerak maju. Dan itulah yang bakal dibahas kupas tuntas sama Eldoge dan Odidio. Ini dia Bonafide, tim yang selangkah lagi bermain di SEA season yang kemarin. Namun mereka gagal untuk melakukan hal tersebut. Berada di peringkat yang keempat dengan hanya beda beberapa poin saja dengan tim yang lolos ke SEA. Dan ini yang mungkin saja akan dibuktikan, target SEA itu masih ada di pemain-pemain Bonafide ini. Melakukan perombakan dengan melepas Hunt For You ke Aura ternyata menjadi pilihan yang sampai saat ini tepat, karena dengan jersey baru mereka yang sangat menyala-nyala sekali, mereka mendapatkan WWCD. Ya, jersey baru yang unik ya bisa kita lihat, karena coraknya baru banget gue lihat untuk di e-sport. Tapi dengan adanya warna baru, mereka memberikan sebuah performance luar biasa. Dan pada akhirnya melihat banyak sekali fight. Ini yang gue suka dari Miramar. Ternyata Miramar kali ini berkebalikan sama Erangel. Ya kan? Kita udah mulai melihat fight di tengah-tengah. Tadi circle kedua, ketika Onyx nembakin Ion, itu udah ada fight gitu kan, terus-menerus terjadi. Nampaknya dari semua tim udah dapetin tempo, ritme, dan udah mulai percaya diri juga nih. Betul. Itu yang terjadi untuk match kali ini. Kita melihat juga fight demi fight dilakukan oleh Red Face dan juga EVOS Reborn. Tapi lagi-lagi area permainan EVOS Reborn sangat sempit. Itu yang membuat mereka nggak punya space untuk rotasi kijang. Benar-benar, karena terus-menerus ada lagi orang lain yang mengganggu. Jadi kayaknya nggak dikasih nafas gitu kan. Betul. Well, ini keren banget sih, kayak ngelihat RRQ clutch juga tadi ketika nge-push ke depan sana. Dan tadi Bonafide memang a wise decision ketika dia nggak memilih buat ikut-ikutan perang di depan ya kan. Karena pas lagi RRQ sama NFT perang, ya gue nonton aja, tunggu momentum gue push nih gitu kan. Itu dia, mengambil keuntungan terbesar dari fight yang terjadi. Itulah yang dilakukan oleh pemain-pemain Bonafide. Kejakbar jalan kaki, cakep, sabar adalah kunci. Oke, rebahan adalah kunci. Itu yang dilakukan Rosesi. Nah, ada lagi yang kunci? Apa? K-Mine. K-Mine adalah kunci karena emang dia K. K adalah kunci.